Sistem sirkulasi disebut juga sebagai sistem transportasi, di mana sistem sirkulasi meliputi sistem peredaran darah dan sistem limfa. Nah, sekarang kami akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah terlebih dahulu. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah, dan juga disebut sebagai sistem peredaran darah ganda ialah karena dalam satu kali peredaran, darah 2 kali melewati jantung. Adapun fungsi sistem peredaran darah yaitu sebagai transportasi, sebagai penjaga suhu tubuh, sebagai perlindungan tubuh terhadap benda asing, dan juga sebagai penyangga. Nah, sistem peredaran darah terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan atau plasma. Adapun komponen penyusun darah yaitu plasma darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. 1. Plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna bening kekuningan yang mengandung 92% air, 7% protein plasma, dan 1% bahan campuran kompleks. Protein plasma yang utama terdapat 3 jenis, yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin dan globulin merupakan protein penyusun serum sehingga disebut sebagai serum albumin dan serum globulin. Serum adalah cairan yang tidak mengandung fibrinogen. Plasma darah mengandung bahan organik, anorganik, dan gas darah. Yang kedua, eritrosit atau sel darah merah. Ciri-ciri dari eritrosit adalah mempunyai bentuk seperti cakram atau bikonkav, berdiameter 7,65 nanometer, dan dibungkus oleh membran sel dengan permeabilitas yang tinggi. Setiap eritrosit mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin yang dapat mengikat oksigen, di mana hemoglobin adalah zat warna yang terdapat dalam sel darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Eritrosit berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, menentukan golongan darah sebagai sistem kekebalan tubuh, dan juga berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah dan melancarkan arus darah supaya darah menuju ke daerah tubuh yang kekurangan oksigen. Teman-teman mau tahu nggak? Ada berapa banyak sih jumlah eritrosit yang ada di dalam tubuh kita? Jumlah eritrosit pada laki-laki sehat terdapat sekitar 4,2 sampai dengan 5,4 juta sel per milimeter kubik. Sedangkan pada wanita sehat sekitar 3,8 sampai dengan 4,8 juta sel per milimeter kubik. Pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis yang terjadi di sumsum merah tulang dan diatur oleh hormon eritroprotein. Hormon eritroprotein merupakan suatu hormon glikoprotein yang diproduksi di ginjal. Faktor yang mempengaruhi produksi eritrosit adalah zat besi, vitamin, dan tembaga. Eritrosit biasanya bersirkulasi selama 120 hari sebelum menjadi rapuh dan pecah. Eritrosit tidak memiliki inti sel, mitokondria, dan retikulum endoplasma, tetapi enzim sitoplasmanya mampu memproduksi ATP dalam waktu yang terbatas. Yang ketiga ada leukosit. Leukosit atau sel darah putih adalah sel darah yang berfungsi dalam sistem pertahanan tubuh dan kekebalan. Sel darah putih dapat membunuh dan memakan mikroorganisme dan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Bentuk leukosit tidak tetap karena bersifat amoeboid, diapedesis, dan fagositosis. Amoeboid memiliki arti dapat bergerak bebas, sehingga dapat menembus dinding pembuluh kapiler atau disebut sifat diapedesis. Leukosit juga bersifat fagositosis, yaitu dapat membunuh kuman dengan cara memakannya. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar atau granula dalam sitoplasma leukosit, leukosit dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Pada granulosit terdapat 3 jenis. Yang pertama ada eosinofil. Eosinofil mengandung granula berwarna merah, berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Yang kedua ada basofil. Basofil mengandung granula berwarna biru yang berfungsi pada reaksi alergi. Yang ketiga ada neutrofil. Neutrofil disebut juga sel-sel
polimorfonuklear atau PMN yang berfungsi sebagai fagosit atau menyerang patogen. Nah, kemudian pada agranulosit terdapat dua jenis. Yang pertama ada limfosit. Limfosit ada dua jenis, yaitu sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Yang kedua ada monosit. Monosit adalah leukosit yang berukuran paling besar dan berfungsi untuk mencerna sel-sel yang mati atau rusak serta membantu sistem kekebalan tubuh. Yang keempat ada trombosit. Trombosit merupakan sebuah fragmen kecil dalam darah yang tidak berwarna, sering juga disebut dengan keping darah. Trombosit adalah sel tak berinti yang diproduksi oleh sumsum tulang, yang berbentuk cakram dengan diameter 2-5 nanometer. Trombosit dalam darah tersusun atas substansi fosfolipid yang berfungsi sebagai faktor pembeku dan menghentikan pendarahan. Jumlah trombosit dalam darah pada keadaan normal adalah sekitar 150.000 sampai dengan 300.000 per mililiter dan mempunyai masa hidup sekitar 1-2 minggu atau kira-kira 8 hari. Fungsi trombosit yang paling utama adalah membentuk sumbat yang merupakan respon hemostatik normal terjadinya cedera. Fungsi trombosit ada 3, yaitu perlekatan atau adesi, penggumpalan atau agregasi, dan reaksi pelepasan. Intinya, fungsi trombosit adalah apabila tubuh mengalami luka, maka trombosit akan berkumpul dan saling melekatkan diri untuk menutup luka tersebut. Trombosit juga akan mengeluarkan zat yang merangsang untuk terjadinya pengerutan luka sehingga ukuran luka menyempit. Dan karena mempunyai zat pembeku darah, maka fungsi trombosit juga dapat menghentikan perdarahan. Mekanisme pembekuan darah atau disebut juga sebagai koagulasi adalah kondisi menggumpalnya darah di sekitar luka untuk menghentikan pendarahan yang terjadi. Mekanisme ini otomatis dilakukan oleh tubuh supaya tubuh tidak kehilangan terlalu banyak darah saat terluka. Seperti apa sih proses pembekuan darah pada manusia? Nah, ketika kita terluka dan mengeluarkan darah, trombosit akan segera melekat di dinding jaringan pembuluh darah dan membentuk sumbatan yang bisa memberikan perlindungan darurat, supaya darah yang keluar tidak berlangsung secara terus-menerus. Nah, mekanisme ini bisa digambarkan dengan skema berikut. Jadi, ketika kita terluka dan berdarah, trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase ini akan mengubah senyawa protrombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Selanjutnya, trombin akan mengubah protein fibrinogen yang ada di plasma darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang akan menyumbat luka, sehingga darah berhenti mengalir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang golongan darah. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Sistem golongan darah ABO. Sistem golongan darah ABO ini ditemukan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1930. Pada sistem ABO, golongan darahnya ditentukan oleh agglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen adalah jenis protein yang dapat menggumpal dan terdapat pada eritrosit. Sedangkan agglutinin adalah jenis serum antibodi yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Agglutinin terdapat pada plasma darah. Baik agglutinogen maupun agglutinin terbagi menjadi dua jenis. Agglutinogen terbagi menjadi agglutinogen A dan agglutinogen B, sedangkan agglutinin terbagi menjadi anti-A dan anti-B. Ada beberapa catatan penting yang harus kamu ketahui tentang sistem golongan darah. Golongan darah O adalah donor universal, sedangkan golongan darah AB adalah resipien universal. Nah, berikut penjelasannya. Donor universal dapat mendonorkan darahnya ke semua golongan darah, dan hanya dapat mendapat donor dari golongan darah O saja. Resipien universal dapat menerima darah dari semua golongan darah, namun hanya dapat mendonorkan ke golongan darah AB saja. Sistem golongan darah resus.
Sistem golongan darah resus ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Wiener pada tahun 1940. Berdasarkan sistem ini, ada dua jenis resus, yaitu resus positif dan resus negatif. Berdasarkan tabel di atas, resus positif tidak bisa memberikan darahnya ke resus negatif karena akan terjadi penggumpalan antigen donor oleh antibodi resipien. Namun sebaliknya, resus negatif tetap dapat mendonorkan darahnya ke resus positif. Nah, ada sedikit informasi penting nih terkait sistem golongan darah resus ini. Jadi, apabila seorang perempuan dengan resus negatif menikah dengan laki-laki resus positif, maka ketika perempuan tersebut mengandung anak dengan resus positif untuk pertama kalinya, maka tidak akan terjadi apapun pada bayinya. Akan tetapi, jika perempuan tersebut mengandung bayi dengan resus positif untuk kedua kalinya, maka akan terjadi eritroblastosis fetalis pada bayinya karena antibodi ibu yang sudah terbentuk akan menggumpalkan antigen yang ada darah bayi. Efeknya, antibodi ibu akan memakan darah bayi dan bayi yang dilahirkan akan mengalami anemia akut. Uji golongan darah adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui golongan darah seseorang. Uji golongan darah dilakukan dengan cara mengambil sedikit sampel darah, kemudian sampel ini akan dicampurkan dengan antigen darah untuk memastikan golongan darah yang kamu miliki. 5. Transfusi darah. Transfusi darah adalah proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Transfusi darah bertujuan untuk menyelamatkan jiwa yang dilakukan pada kondisi medis tertentu. Misalnya, kehilangan darah dalam jumlah besar akibat dari trauma, operasi, atau tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah. Transfusi dilakukan 20-30 menit setelah unit darah atau kantong darah dikeluarkan dari lemari tempat penyimpanan agar pasien tidak menggigil. Sebuah unit darah yang berisi darah 250-500 ml biasanya diberikan selama 4 jam. Nah, ini dia gambar transfusi darah sistem ABO. Orang yang memberikan darahnya disebut donor, sedangkan orang yang menerima darah disebut resipien. Golongan darah O disebut donor universal karena golongan darah O tidak memiliki aglutinogen atau antigen untuk digumpalkan sehingga dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah, asalkan volume transfusinya sedikit. Golongan darah AB disebut resipien universal karena tidak memiliki aglutinin atau antibodi dalam plasma darahnya yang akan menggumpalkan darah sehingga dapat menerima darah dari donor semua golongan darah. 6. Organ peredaran darah. Organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah atau arteri, kapiler, dan vena. 1. Jantung. Jantung merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan, berbentuk seperti kerucut tumpul dengan puncak atau apeks di bawah miring ke sebelah kiri, terletak di antara kedua paru-paru, dan berukuran besar sebesar kepala tangan pemiliknya. Berat jantung orang dewasa yaitu sekitar 220-260 gram. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu sebagai berikut. A. Epikardium merupakan
bagian luar yang menutup permukaan jantung dan tersusun dari lapisan-lapisan sel-sel mesotelium yang berada di atas jaringan ikat. B. Miokardium merupakan bagian tengah yang terdiri atas jaringan otot jantung dan mampu berkontraksi untuk memompa darah. C. Endokardium merupakan bagian dalam yang tersusun dari lapisan endotelium. Kerja otot jantung diatur oleh sistem saraf otonom atau saraf tidak sadar, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik bekerja mempercepat denyut jantung, sedangkan saraf parasimpatik memperlambat denyut jantung. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu A. Atrium kanan dan kiri dipisahkan oleh septum interatrial. B. Ventrikel kanan dan kiri dipisahkan oleh septum interventrikular. C. Katup jantung terdiri atas katup trikuspid dan katup bikuspid atau katup mitral. Ini dia bagian-bagian jantung. Sistem pengaturan jantung. Jantung memiliki sifat otoritmisitas, yaitu mampu berkontraksi atau berdenyut secara ritmis akibat potensial aksi yang dihasilkannya sendiri. A. Nodus sinoatrialis atau nodus SA adalah suatu daerah kecil khusus di dinding atrium kanan dekat pintu masuk vena cava superior. B. Nodus atrioventrikel atau nodus AV adalah suatu berkas kecil sel-sel otot jantung khusus yang terletak di dasar atrium kanan dekat septum. C. Berkas His atau berkas atrioventrikel adalah sel-sel khusus yang berasal dari nodus AV dan masuk ke septum antarventrikel. D. Serat Purkinje adalah serat-serat halus terminal yang menjulur dari berkas HIS dan menyebar ke seluruh miokardium ventrikel. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan serangkaian tabung atau saluran tertutup dan bercabang yang berfungsi membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali ke jantung. Pembuluh darah utama ada 3 macam, yaitu A. Arteri. Arteri berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. B. Kapiler. Kapiler atau pembuluh rambut merupakan pembuluh darah yang sangat halus, berdiameter sekitar 0,008 mikrometer. Fungsi kapiler antara lain sebagai berikut. Pertama, penghubung antara arteri dengan vena. Kedua, mengambil zat-zat dari kelenjar. Ketiga, tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan. Keempat, menyerap zat makanan dari usus. Kelima, menyaring darah yang terdapat pada ginjal. C. Vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke atrium jantung. Nah, ini dia struktur pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Mekanisme peredaran darah manusia. Mekanisme sistem peredaran darah pada manusia ada 2 macam, yaitu yang pertama, sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil atau pendek, yaitu sistem peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Kedua, sistem peredaran darah sistematik atau peredaran darah besar atau panjang, yaitu sistem peredaran darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Ini dia diagram sistem peredaran darah.
Sistem limfa. Sistem limfa merupakan jalur tambahan pada sistem sirkulasi. Fungsi sistem limfa yaitu sebagai berikut. Pertama, mengembalikan kelebihan cairan jaringan. Kedua, mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan. Ketiga, mengeluarkan zat-zat toksin dan debris sel atau sel yang rusak. Keempat, mengangkut lemak yang sudah berbentuk emulsi. Kelima, mengembalikan protein plasma ke dalam sirkulasi. Sistem limfa terdiri atas 1. Organ limfa 2. Pembuluh limfa 3. Cairan limfa atau getah bening. Gangguan sistem peredaran darah. Gangguan, kelainan, dan penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah dan sistem limfa, antara lain sebagai berikut. 1. Anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. 2. Hemofilia adalah kegagalan dalam proses pembekuan darah pada pembuluh darah yang cedera atau darah sulit membeku. 3. Leukemia adalah gangguan produksi leukosit yang terlalu banyak. 4. Thalassemia adalah penyakit keturunan yang terjadi akibat kelainan sel darah merah. 5. Hipertensi adalah tekanan darah arteri meningkat hingga di atas normal. Teknologi sistem peredaran darah. Berbagai teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah manusia telah banyak dikembangkan. Contohnya sebagai berikut. 1. Ekokardiograf. 2. Pemindaian dengan bahan radioaktif. 3. Operasi bypass.